Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang metode pembuktian. Hampir semua rumus dan hukum yang berlaku dalam matematika tidak tercipta begitu saja sehingga diragukan kebenarannya. Rumus-rumus tersebut selalu dapat dibuktikan berdasarkan definisi-definisi maupun rumus-rumus lain yang sudah pernah dibuktikan kebenarannya. Bahkan, hukum-hukum atau rumus-rumus yang tampaknya sederhana seperti hukum komutatif A tambah B sama dengan B tambah A juga dapat diturunkan pembuktiannya. Tujuannya untuk memperkenalkan dan membiasakan diri dengan metode-metode pembuktian yang ada, sehingga dapat membuktikan sendiri teorema-teorema yang lain. Secara umum, ada dua jenis metode pembuktian, yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tak langsung. Sebelum itu, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sebagai berikut. Langkah-langkah untuk melakukan pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah teorema yang akan dibuktikan. Maksudnya, tuliskan mana yang diketahui dan mana yang akan dibuktikan. Karena pemisahan yang baik antara hal-hal yang diketahui dari teorema dengan hal-hal yang harus dibuktikan akan menolong kita sehingga kita tidak melakukan kesalahan dalam melakukan metode pembuktian. Yang kedua, tandailah permulaan pembuktian dengan kata-kata bukti. Nah, itu digunakan sebagai pemisah antara teorema dan pembuktian yang dilakukan. Yang ketiga, buktikanlah secara lengkap dan menyeluruh. Maksudnya adalah pembuktian yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang lengkap akan membuat lebih mudah dibaca dan dimengerti. Beberapa keterangan pelengkap antara lain: A. Tulislah variabel yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Yang B, apabila di tengah-tengah pembuktian ada sifat suatu variabel yang akan digunakan, tuliskanlah sifat tersebut dengan lengkap dan jelas. Contohnya seperti ini. Misalkan ingin dinyatakan bahwa N adalah bilangan genap. Itu berarti bahwa N sama dengan 2 kali suatu bilangan bulat. Untuk menyatakannya, tuliskanlah karena N bilangan genap, maka N sama dengan 2S untuk suatu bilangan bulat S. Yang C, apabila menggunakan sifat-sifat tertentu seperti distributif, komutatif, dan sebagainya dalam suatu persamaan, tuliskanlah itu di sebelah kanannya. Contohnya, seperti ini. Yang D, misalkan di tengah-tengah pembuktian dijumpai ekspresi misal R tambah S. Untuk menyingkatnya, R tambah S tersebut akan dinyatakan sebagai K. Di samping itu juga akan dijelaskan bahwa K merupakan bilangan bulat juga karena merupakan jumlahan dari 2 bilang bulat. Penulisannya seperti ini. Yang keempat, tandailah akhir pembuktian. Gunanya adalah agar diketahui dengan jelas bahwa teorema sudah terbukti. Akhir pembuktian sering ditandai dengan tanda pagar atau yang lainnya. Bisa juga ditandai dengan kata-kata terbukti bahwa, seperti itu. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang sering kali berakibat fatal karena kesalahan yang ada di tengah akan selalu terbawa hingga akhir pembuktian. Nah, akibatnya kesimpulan di akhir pembuktian menjadi salah. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengambil kesimpulan berdasarkan satu atau beberapa contoh. Kadang-kadang, suatu teorema terlalu abstrak sehingga sulit ditangkap logika. Untuk itu, kadang-kadang pemberian satu atau beberapa contoh kasus akan menolong untuk memahami teorema yang bersangkutan. Namun, merupakan suatu kesalahan apabila menganggap bahwa statement yang berlaku umum dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa statement tersebut benar untuk beberapa kasus karena ada beberapa banyak statement yang benar untuk beberapa kasus tertentu, tetapi salah untuk kasus yang lain. Yang kedua, menggunakan simbol yang sama untuk menggambarkan dua hal yang berbeda.
Suatu simbol tertentu untuk menunjukkan beberapa hal yang berbeda dapat mengarah kepada kesimpulan yang salah, seperti pada contoh pembuktian berikut ini. Nah, di contoh tersebut pembuktian itu salah meskipun kesimpulan akhir benar, karena simbol K dalam kedua ekspresi tersebut menyatakan dua hal yang berbeda. Jika K menyatakan hal yang sama, berarti M sama dengan 2K tambah 1 sama dengan N. Hal itu jelas salah karena dalam pemisahan tidak dikatakan bahwa M sama dengan N, sehingga secara umum M tidak sama dengan N atau M dan N itu sembarang. Seharusnya pembuktian yang benarnya itu seperti ini. Yang ketiga, melompat pada kesimpulan. Pembuktian harus dilakukan langkah per langkah secara terurut dan tidak melompat-melompat. Pengurangan salah satu langkah tanpa alasan yang cukup akan menyebabkan bukti kurang kuat, meskipun kadang-kadang tidak sepenuhnya salah. Tetapi, sebagai contoh berikut, perhatikanlah bukti bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Nah, dalam pembuktian tersebut ada satu langkah yang terlewati, yaitu berdasarkan kenyataan M tambah N sama dengan 2R tambah 2S. Disimpulkan bahwa M tambah N adalah bilangan genap. Itu tidak jelas, seharusnya perlu ditambahkan menjadi seperti ini. Yang keempat, mengasumsikan apa yang akan dibuktikan. Hal ini termasuk juga menggunakan apa yang akan dibuktikan dalam salah satu langkah pembuktian. Suatu yang akan dibuktikan belum tentu terbukti kebenarannya, jadi tidak boleh mengasumsikan bahwa sesuatu tentang hal-hal yang akan dibuktikan. Sebagai contoh, akan dibuktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah bilangan genap. Sebagai berikut. Kesalahan terletak pada pengasumsian bahwa M tambah N adalah genap, padahal hal tersebutlah yang akan dibuktikan, sehingga tidak boleh dipakai atau diasumsikan dalam langkah-langkah pembuktian. Nah, dengan mengerti 4 kebiasaan yang salah tersebut, diharapkan pembuktian dapat dilakukan secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah pembuktian suatu kalimat atau sifat matematika tanpa mengubah susunan kalimat tersebut. Dengan kata lain, untuk membuktikan kebenaran pernyataan implikasi P ke Q, kita berangkat dengan memisahkan P benar, maka harus dibuktikan bahwa Q juga benar. Nah, untuk membuktikannya, bahwa jika N bilangan bulat ganjil, maka N pangkat 2 bilangan bulat ganjil. Nah, di sini kita akan membuktikan pernyataan implikasi P ke Q dengan P adalah jika N bilangan bulat ganjil dan Q adalah N pangkat 2 bilangan bulat ganjil. Pertama-tama, kita misalkan bahwa P benar, yaitu N merupakan bilangan bulat ganjil. Akan dibuktikan bahwa N pangkat 2 bilangan bulat ganjil, karena N bilangan bulat ganjil. Maka, kita bisa tuliskan sebagai N sama dengan 2K ditambah 1 untuk semua bilangan bulat K. Selanjutnya, mari kita perhatikan. N pangkat 2 sama dengan 2K ditambah 1 dikali 2 sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2K pangkat 2 tambah K ditambah 1. Nah, kita misalkan M sama dengan 2K ditambah K, sehingga akan menjadi N pangkat 2 sama dengan 2M ditambah 1. Ini merupakan bentuk dari bilangan bulat ganjil. Jadi, pernyataan tersebut terbukti. Nah, kalau kurang jelas, kita tambahkan ke contoh yang kedua. Buktikan bahwa jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka 3A pangkat 2 dikurang B ditambah 1 adalah bilangan genap. Kita akan membuktikan pernyataan implikasi PQ dengan P adalah A bilangan ganjil dan B bilangan genap.
Q adalah 3A pangkat 2 dikurang B ditambah 1 adalah bilangan genap. Pertama-tama, kita misalkan P itu benar, yaitu A bilangan ganjil dan B bilangan genap. Akan kita buktikan bahwa 3A pangkat 2 dikurang B ditambah 1 adalah bilangan genap, karena A bilangan ganjil dapat dituliskan sebagai A sama dengan 2K ditambah 1, dan karena B bilangan genap dapat dituliskan sebagai B sama dengan 2P, di mana K dan P bilangan bulat. Selanjutnya, kita perhatikan 3A pangkat 2 dikurang B ditambah 1 sama dengan 3 kali 2K ditambah 1 dikali 2 dikurang 2S ditambah 1 sama dengan 3 dikali 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1 dikurang 2S ditambah 1 sama dengan hasilnya 12K pangkat 2 ditambah 12K ditambah 4 dikurang 2S sama dengan 2 kali 6K pangkat 2 ditambah 6K dikurang S. Kita misalkan R sama dengan 6K pangkat 2 ditambah 6K dikurang S, sehingga 3A pangkat 2 ditambah B ditambah 1 sama dengan 2R. Ini merupakan bentuk dari bilangan genap. Jadi, pernyataan tersebut terbukti. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita buat contoh yang ketiga, yaitu jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Nah, diketahui X ganjil jadi dapat kita tuliskan sebagai X sama dengan 2N dikurang 1 untuk suatu bilangan bulat N. Nah, seterusnya, X pangkat 2 sama dengan 2N dikurang 1 dikali 2 sama dengan 4N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 1. Hasilnya 2N dikali 2N pangkat, maksudnya 2 dikali 2N pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2M ditambah 1 sama dengan M. Karena M merupakan bilangan bulat, maka kita simpulkan X pangkat 2 ganjil. Jadi benar, pernyataan tersebut terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian tak langsung. Pembuktian tidak langsung adalah pembuktian suatu kalimat atau sifat matematika dengan mengubah susunan kalimat tersebut. Pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Kita tahu bahwa pernyataan implikasi P maka Q akan ekuivalen dengan kontraposisinya, yakni jika Q maka jika V, atau bisa kita tulis V maka Q ekuivalen jika Q maka jika V. Konsep inilah yang menjadi dasar untuk pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Yang kedua, di sini kita berawal dengan mengasumsikan jika Q benar, maka harus dibuktikan bahwa jika P benar. Jika pernyataan kontraposisinya benar, maka pernyataan semula juga pasti benar. Buktikan bahwa jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Pembahasan. Kita akan membuktikan pernyataan implikasi P maka Q dengan P 3N tambah 2 yaitu bilangan ganjil, Q adalah N bilangan ganjil. Sepintas, pembuktian ini terasa sulit jika dibuktikan secara langsung. Maka kita ubah pernyataan ini menjadi kontraposisinya, yaitu jika N bilangan genap, maka 3N tambah 2 bilangan genap. Jika Q sama dengan N bilangan genap, jika P adalah 3N tambah 2 bilangan genap. Mula-mula kita misalkan jika Q benar, yakni N bilangan genap, akan dibuktikan bahwa jika P benar, yakni 3N tambah 2 bilangan genap. Karena N bilangan genap, maka bisa kita tuliskan sebagai N sama dengan 2K. Untuk semua K bilangan bulat, selanjutnya kita perhatikan 3N tambah 2 sama dengan 3 kali 2K tambah 2 sama dengan 6K tambah 2 sama dengan 2 kali 3K tambah 1. Misalkan M sama dengan 3K tambah 1, sehingga 3N tambah 2 sama dengan 2M. Jadi 3N tambah 2 merupakan bilangan genap. Jadi telah terbukti bahwa kontraposisi pernyataan ini benar, sehingga pernyataan semua juga terbukti benar. Buktikan bahwa jika N pangkat 3 bilangan irasional,
maka n bilangan irasional. Pembahasan. Kontraposisi dari pernyataan tersebut adalah jika n bilangan rasional, maka n pangkat 3 bilangan rasional. Misalkan benar bahwa n bilangan rasional, selanjutnya akan kita buktikan bahwa n pangkat 3 bilangan rasional. Karena n bilangan rasional, maka kita bisa tulis n sama dengan p per q, dengan p dan q bilangan bulat dan q tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan n pangkat 3 sama dengan p per q pangkat 3 sama dengan p pangkat 3 per q pangkat 3. Kita misalkan s sama dengan p pangkat 3 dengan t sama dengan q pangkat 3, sehingga n pangkat 3 sama dengan s per t, di mana s dan t bilangan bulat dan t tidak sama dengan 0. Jadi n pangkat 3 merupakan bilangan rasional. Jadi terbukti bahwa kontraposisi dari pernyataan tersebut benar, sehingga pernyataan semula juga terbukti benar. Pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi. Yang pertama, pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi dimulai dengan pembuktian bahwa ingkaran dari pernyataan implikasi tersebut salah. Dengan terbuktinya bahwa ingkaran tersebut salah, maka pernyataan implikasi tersebut pasti benar. Kesalahan yang diperoleh tersebut ditunjukkan oleh suatu kontradiksi. Yang kedua, suatu kontradiksi terjadi jika ada suatu atau lebih pernyataan yang bertentangan. Kita bisa tuliskan sebagai jika P maka Q, ekuivalen P iris jika Q. Dalam proses ini kita berangkat dengan mengasumsikan P iris jika Q. Dari sini kita harus menemukan R iris jika R, yaitu pernyataan yang selalu salah kontradiksi. Maka P iris jika Q salah, dan sebaliknya P maka Q pastilah benar. Buktikan bahwa jika 5n tambah 4 bilangan bulat ganjil, maka n bilangan bulat ganjil. Penjelasannya, kita akan membuktikan pernyataan implikasi P maka Q dengan P adalah 5n tambah 4 yaitu bilangan bulat ganjil, Q adalah n sebagai bilangan bulat ganjil. Kita berawal dengan mengasumsikan ingkaran benar, yaitu bahwa 5n tambah 4 bilangan bulat ganjil dan n bilangan bulat genap. Karena n bilangan genap, jika kita dapat tulis n sama dengan 2k dengan k bilangan bulat. Akibatnya 5n tambah 4 sama dengan 5 kali 2k tambah 4, yaitu 10k tambah 4, hasilnya 2 kali 5k tambah 2. Misalkan m sama dengan 5k tambah 2, maka 5n tambah 4 sama dengan 2m, yang merupakan bilangan bulat genap. Kontradiksi dengan asumsi bahwa 5n tambah 4 bilangan bulat ganjil, jadi asumsi salah, maka pernyataan semula pastilah benar. Jadi terbukti bahwa buktikan bahwa jika 5n tambah 4 bilangan bulat ganjil, maka n adalah bilangan bulat ganjil.